Ekosistem inilah yang perlu Anda lakukan di tahun 2023. Ya, Anda nggak bisa sendirian lagi. Kenapa dikatakan extreme collaboration? Karena bisa jadi kolaborasinya rada gila. Bahkan kompetitor Anda sendiri aja, Anda aja kolaborasi. Bisa jadi, kenapa tidak gitu. Tahun 2023 sudah di depan mata, di mana kurang lebih 3 bulan lagi kita akan berhadapan dengan tahun baru di tahun 2023. Tentu tahun demi tahun akan menjadi sebuah tantangan tersendiri buat kita semua, terutama para pelaku UMKM ya. 2022 ini banyak pelajaran yang kita dapatkan. Salah satunya adalah tentang digitalisasi. Apa yang akan terjadi 2023? Nah, ini menjadi misteri ya. Tentu moga-moga kita harus hadapi dan harus disiapkan dari sejak dini, yaitu saat ini juga. Apa yang akan saya lakukan di tahun 2023 nanti yang sekiranya nanti akan menumbuhkan perusahaan-perusahaan saya? Kalau Anda penasaran, tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman semua, hari ini saya membangun bisnis kurang lebih di angka 60 brand perusahaan yang masing-masingnya itu posisinya itu berbagai macam jenis market kategori, mulai dari edukasi, itu ya, kecantikan ataupun skincare, klinik, bermain di ranah cemilan ataupun kuliner F&B gitu ya. Ada juga di ranah digital produk, macam-macam. Ini menjadi tantangan besar dan tanya-tanya besar apa yang akan terjadi 2023 nanti. Bisnis-bisnis yang saya bangun kawan-kawan semua itu rata-rata bermula dari skala yang sangat kecil. Artinya adalah transaksinya mungkin di angka ratusan juta setiap bulan, gitu ya. Belum nyampe di angka miliaran, nggak langsung tiba-tiba gitu kan. Apa yang akan saya lakukan di tahun 2023 nanti? Semoga ini menjadi inspirasi buat Anda semua juga untuk mempersiapkan tahun 2023. Nomor satu kawan-kawan, apa yang akan saya lakukan nanti adalah building ekosistem. Kalau saya melihat mall-mall yang ada di Bandung saat ini adalah banyak mereka yang tumbang ya, entah karena geliat online yang makin menggurita sehingga orang behaviornya pada beralih ke online, atau entah karena apa. Tapi yang saya perhatikan di situ adalah bahwa mereka yang bertahan adalah mereka yang membangun ekosistem. Salah satu mall di Bandung, katakanlah saya sebut ya, TSM ataupun Trans Studio Mall gitu ya, menjadi sebuah mall yang mungkin salah satu yang memang dia tetap ramai walaupun yang lain mulai pada tumbang gitu kan, malah pada sepi gitu. Kenapa? Karena ada ekosistem di dalamnya. Yang kita tahu bersama, ini dibangun oleh seorang konglomerat di Indonesia, Pak Hairul Tanjung, ya, si anak singkong gitu yang pernah dibahas di buku gitu ya. Beliau punya bank, beliau punya mall, beliau punya tempat makan, beliau punya macam-macam. Nah, ini ekosistem. Nah, ini pula yang akan saya lakukan di tahun 2023, yang mungkin juga akan menginspirasi Anda semua untuk melakukannya. Ekosistem apa sih, Kang? Tentang bagaimana Anda bisa berkuasa, tentang bagaimana Anda bisa memegang kontrol ataupun kendali, dan bisa menghubungkan satu sama lain, mengintegrasikannya satu sama lain. Mari kita lihat Alobank, sebuah bank digital yang sekarang mulai rame gitu ya. Bagaimana kebijakan parkir aja kalau di Bandung itu hanya sekian rupiah ketika menggunakan aplikasi tersebut. Nah, itu diinstal ke semua ekosistem yang ada di bawah Transkopnya gitu. Nah, itu pun dengan yang terjadi dengan saya. Contoh hal, misalkan katakanlah saya punya Arveoli. Arveoli adalah sebuah platform pengiriman barang yang memang kita bersama dengan banyak ekspedisi di Indonesia gitu ya. Ketika ini berdiri sendiri, maka untuk bertumbuh di era digital yang orang lain mungkin bisa melakukannya juga, itu akan sangat sulit sekali. Mungkin ketika mereka sudah punya yang namanya tim engineer ataupun programmer, mereka bisa bikin platform serupa. Tapi akan berbeda halnya ketika misalkan saya punya platform lain, katakanlah namanya Sujoli. Saya punya yang lain namanya Squids. Saya punya yang lain namanya Data Post, Data Store. Saya punya WBS Pro, punya Wuwa gitu kan, punya Wuwa CRM, Komersio dan lain-lain. Ya itu ketika di ekosistemkan, katakanlah saya minta ke teman-teman yang lain gitu ya. Wahai teman-temanku, wahai leader-leader di perusahaanku gitu ya, sudikah engkau untuk menginstal Arveoli ini di semua platformmu gitu ya? Yang kemungkinan besar mereka kalau memang sudah sepakat secara keuntungan dan benefitnya gitu ya, pastinya adalah yes, karena memang itu punya kita juga gitu. Ini yang akan terjadi kawan-kawan semua. Sehingga apa? Pintu masuknya macam-macam. Kalau memang mereka butuh pintu masuk lewat sistem affiliate, maka lewat Sujoli. Tapi pada saat pengiriman pakainya Arveoli. Bagi mereka yang membangun sistem dropship, kayaknya mungkin nanti Data Store gitu ya. Bagi mereka yang membangun sistem reseller, pakainya Squids, tapi ujungnya pengiriman tetap Arveoli. Jadi pahami? Itu yang terjadi juga pada saat Alobank terjadi, pada saat pengiriman apapun untuk transaksi keuangannya, ya pakainya dia, bank dia gitu. Ini yang saya maksud. Building ekosistem inilah yang perlu Anda lakukan di tahun 2023. Ya, Anda nggak bisa sendirian lagi. Kalaupun misalkan Anda pengen merangkul orang lain, silakan Anda rangkul mereka. Tinggal gimana kebijakannya. Yang Anda sendiri kuasai tentu lebih baik. Anda bisa banyak melakukan strategi. Satu, strategi apa? Product development. Apa product development? Pengembangan produk dalam kategori yang sama, gitu ya, tapi berikan solusi yang berbeda. Ya, katakanlah Anda jualan buku sekarang, ya bikin produk-produk buku-buku lain. Kalau Anda jualan e-course, bikin e-course yang lain. Kalau Anda jualan F&B yang lain. Kalau jualannya apparel ataupun baju yang lain gitu. Dalam satu market kategori, produk kategori, jual yang lain. Itu product development.
Yang kedua, Anda bisa lakukan yang namanya concentrate diversification. Apa itu concentrate diversification? Anda menjual sebuah produk di market kategori yang berbeda, tapi saling berkaitan. Apa contohnya? Ketika sekarang saya bangun yang namanya perusahaan Billionaire Coach, gitu ya, di mana di sini ada training, workshop, coaching, mentoring, gitu ya. Tapi juga kita bangun yang namanya super team consultant untuk konsultannya dan juga pendampingan asistennya, gitu ya. Ada juga yang namanya agensi You Creative. Ada juga yang namanya nanti di situ ada yang namanya digitalin. Poinnya adalah pada saat kita membangun ini namanya adalah concentrate diversification. Saling berkaitan, pasarnya mirip, serupa gitu ya, tapi beda layanan. Tapi di situ tinggal ngobrol satu sama lain, silakan kolaborasi satu sama lain, hajar mainkan bareng-bareng. Itu yang maksud dengan concentrate diversification. Nah, yang ketiga adalah yang tidak berhubungan sama sekali, atau bahasa lainnya adalah conglomerate diversification. Ketika saya mulai masuk ke ranah pabrik di AdLabs, maklun, produk, formulasi, dan sejenisnya untuk produk skincare, kosmetik, dan juga herbal. Ketika saya masuk ke supply, Dewa Supply untuk 9. Ketika saya masuk ke industri Dewa ke mata, View Optical Clinic, ke Dr. Med Skincare, ataupun Dr. Med Clinic, itu udah kemana-mana. Itu namanya conglomerate diversification. Nah tentu, poin ini, kawan-kawan, poin di awal ini, tentang diversifikasi ini, hanya cocok ketika, sekali lagi saya katakan, hanya cocok ketika, satu, Anda punya duit. Karena kalau nggak punya duit, Anda berat. Kedua adalah Anda punya tim ataupun manajemen yang kompeten. Nah itu udah cukup, dua ini udah cukup lah. Punya duit dan punya tim. Kalau Anda masih gak punya duit, gak punya tim yang kompeten, jangan coba-coba diversifikasi. Kenapa? Ada banyak masalah di situ. Anda awalnya ketemu sekarang yang namanya fashion, ketemu sekarang F&B, jelas berbeda ilmunya. F&B ketemu dengan misalkan produk digital, ya berbeda ilmunya. Jadi sekali lagi, monggo nanti Anda bangun ekosistem dalam perusahaan Anda, gitu ya. Apa kiranya yang bisa Anda bangun ekosistemnya, mainkan. Yang nomor dua, kawan-kawan semua, saya akan mungkin lebih banyak join circle, kawan-kawan. Ya, apa itu circle, kawan-kawan? Circle tentang community. Di mana di situ saya akan banyak mendapat yang namanya insight, akan mendapatkan banyak inspirasi, dan yang paling mahal dalam sebuah klub ataupun community adalah yang namanya dengan energi. Di mana energi ini adalah cikal bakal terjadinya yang namanya nanti motivasi kita makin besar sehingga kita bersemangat untuk membesarkan bisnis kita, gitu. Itulah kenapa saya membangun yang namanya Muslimin Club, di mana kumpulan orang-orang yang memang pengusaha yang sekarang peduli dengan orang sekitar, terutama para santri penghafal Quran dan juga para orang-orang yang membutuhkan, gitu ya, kita support gila-gilaan. Mereka komitmen sedekah 10 juta setiap bulan. Nah, itu luar biasa. Dan ketika ketemu, energinya benar-benar teresap sama kita, gitu. Nah, maka saran saya buat Anda juga, gitu ya, kalau misalkan Anda pengen 2023 ini tumbuh signifikan, gitu ya, dan juga usahanya bisa melesat, maka silakan joinlah sebuah circle, dalam sebuah circle. Entah itu komunitas ataupun klub yang memang satu value dengan Anda. Kuncinya itu, harus satu value dengan Anda. Kalau Anda tidak punya value yang sama dengan diri Anda di antara klub tersebut atau komunitinya, Anda akan tersisa di dalamnya. Nah, kalau Anda punya value yang sama seperti saya, pengen berbagi dengan banyak orang, pengen berbagi dengan membahagiakan para santri, memuliakan mereka, dengan ikutkan dengan mereka dengan program Fund Day ataupun santri Hufaz Muskin, gitu ya, Mutkin, atau mungkin berbagi program protein ke para santri di Indonesia, gitu ya, pondok-pondok, monggo nanti join di Muslimin Club. Itu nomor 2. Jadi intinya adalah perbanyak join circle. Ya, circle-nya yang positif tentunya, yang satu value dengan Anda. Yang ketiga, kawan-kawan semua, yang perlu kita lakukan adalah extreme collaboration. Ketika Anda sudah membangun yang namanya ekosistem, Anda ketemu dengan yang namanya circle ataupun community, maka sayang kalau misalkan mereka hanya sekedar lewat begitu saja. Maka tugas Anda adalah menjahitnya dalam sebuah kolaborasi besar. Kenapa dikatakan extreme collaboration? Karena bisa jadi kolaborasi yang rada gila. Bahkan kompetitor Anda sendiri aja, Anda aja kolaborasi. Bisa jadi, kenapa tidak gitu. Nah, di sini adalah kuncinya. Silakan Anda berpartner sama mereka. Dealan seperti apalah. Asalkan mereka sama-sama udah saling kenal dengan Anda, itu syarat berpartner ya. Sama-sama mengenal Anda, sama-sama membutuhkan, dan sama-sama menguntungkan. Saling percaya pastinya. Saling kenal, saling percaya, saling butuh, saling untung. Nah, itu 4 poin ya. Saling kenal, saling percaya, saling butuh, saling untung. Kolaborasilah di situ, silahkan. Sama ketika saya bertemu dengan Mas Akbar Alatas ya di Padepokan Gendeng, akhirnya ketemulah bikin yang namanya Padepokan Gendeng. Dari Billionaire Coach, gitu ya, ketemu dengan tim dari teman-teman yang ada di Klub Suhu, gitu ya. Ketika saya sebagai personal, gitu ya, di DWK Prayoga, gitu ya, ketemu dengan Adwin, di mana di sana dia punya perusahaan sebelumnya di proses maklun ataupun produksi kosmetik skincare dan herbal. Kita ketemu, akhirnya bikin yang namanya AdLabs, gitu. Bisa dipahami ya? Silakan Anda bikin sebuah kolaborasi besar. Berawal dari partnership mungkin, hanya bikin perusahaan baru, atau ownership sekalian. Artinya adalah Anda akuisisi ke dalam. Seperti yang dilakukan oleh Accelerate di perusahaan kami, di mana kami masuk ke mereka, gitu ya, ada saham yang akhirnya kita miliki di situ, ya tentu dengan proses akuisisi. Karena tidak semua bisnis harus dimulai dari nol.
Tidak harus dimulai dari kaderisasi, kawan-kawan. Anda bisa melakukan sebuah akuisisi bisnis. Ini ilmu tingkat tinggi yang akhirnya nanti Anda perlu concern di bagian situ, sehingga nanti Anda bisa bertumbuh signifikan. Itu ya. Nah, 3 hal tersebut adalah yang akan saya lakukan di 2023 nanti, kawan-kawan semua. Pertama adalah membangun ekosistem sedemikian rupa, sekian rapinya, sehingga nanti bisa berjalan harmonis, gitu ya. Yang kedua adalah join circle, yang memang saling satu value, saling tukar energi, silaturahmi, berkah silaturahmi di sini, kawan-kawan. Ya, kalau mungkin Anda pernah dengar sebuah hadis, orang yang menjamu silaturahmi itu gak akan kurang rezekinya. Disitulah kita mainkan di situ. Maka tidak dijanjikan join benefit tertentu untuk join di sebuah klub misalkan, tapi kita akan yakini betul gitu ya, bahwa kita meyakini betul bahwa janji Allah itu pasti gitu ya. Ketika silaturahmi selalu ada rezeki di situ. Pak, yang ketiga adalah excellent collaboration. Silakan kolaborasi satu sama lain, berpartner dengan orang lain, ownership di dalamnya, akuisisi satu sama lain, silahkan. Itu adalah 3 hal penting yang bisa juga Anda lakukan di tahun 2023 nanti. Saya nggak tahu apakah Anda akan melakukan atau tidak, tapi kalau misalnya Anda punya ide ataupun cara ataupun strategi khusus, silakan Anda komentar di kolom komentar YouTube ini. Semoga itu menginspirasi teman-teman yang lain juga yang nonton ya. Semoga termasuk saya juga ya. Itu aja mungkin dari video kali ini teman-teman semua. Insya Allah ketemu lagi di video berikutnya.